Usaha ini adalah rekening. Rekening ini kalau nggak ada yang isi ya kosong, ya kan? Anda punya rekening di bank, nggak ada yang isi, nggak ada yang transfer. Anda mau tarik, kosong nggak? Kosong. Halo bro, selamat bergabung dengan channel Pejuang Rumah Tangga. Saya sebut saja namanya Nasil. Kali ini kita akan membahas tentang step atau langkah untuk melakukan wirausaha. Nanti saya akan membagi menjadi beberapa video ya, agar penonton lebih mudah untuk mencernanya. Step yang pertama, ini jangan sampai ketinggalan. Karena apa? Step ini tuh sering kali dilupakan. Padahal step ini tuh sangat penting. Kenapa step ini sangat penting? Tanpa step ini, teman-teman akan membuat sebuah wirausaha, membuat usaha, tapi kayak kosong gitu. Tidak ada supportnya. Lantas step apakah itu? Step 1. Coba tebak. Apa dulu? Apakah kita harus memikirkan mau usaha apa, atau kita harus memikirkan modalnya, atau kita harus mikir apa? Coba tebak dulu. Kira-kira apa sih kira-kira step 1 ini? Langkah pertama. Langkah yang pertama ketika Anda mau memulai sebuah, entah itu wirausaha apapun itu, tapi kita ngomong tentang wirausaha ya. Tentang wirausaha adalah meminta ridhonya Allah. Ini saya beragama Muslim, kalau agama yang lain mungkin beda, tapi intinya sama aja. Kita harus meminta ridho yang Maha Pencipta sesuai agama masing-masing. Kenapa? Tanpa ridhonya ya gimana? Tanpa izinnya ya gimana? Kita bisa apa gitu loh. Kita hanya manusia, hanya tulang yang dibungkus daging dan darah. Kita tidak punya apa-apa bro. Kita harus minta izin dulu, meminta ridho Allah. Caranya bagaimana? Ya saya sebagai muslim, mungkin kalau agama yang lain itu berbeda ya caranya. Tapi intinya sama aja, kita harus meminta ridho Allah. Caranya ya kalau saya muslim ya saya sholat hajat, saya sholat tahajud, saya zikir. Ya meminta gitu loh. Sholat hajat untuk apa? Kita sampaikan keinginan kita. Aku ingin berwirausaha ya Allah untuk mencukupi kebutuhan anak istri, untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Seperti itu. Sholat tahajud untuk apa? Agar kita semakin mantap, agar Allah memberikan jalan, agar Tuhan itu memberikan jalan. Allah ya, karena saya orang muslim. Kalau yang lain mungkin sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tahajud itu untuk memberikan jalan. Apakah ini adalah langkah yang tepat? Kita bertanya kepada yang Maha Pencipta. Kita tanya dulu nih, yang Maha Pencipta. Dia sudah tahu ada rencana kita kayak gini. Dia udah tahu ke depannya kita akan gimana. Ya, kita tanya, kita berkonsultasi. Konsultasi terbaik adalah konsultasi kepada Sang Maha Pencipta. Kita tanya dulu, kita ikhtiar dulu. Ibaratnya seperti ini. Kenapa kok meminta ridho Allah itu penting? Gini bro, kita bikin dua kotak di sini. Ada sesuatu yang bisa kita kontrol dan ada yang tidak bisa kita kontrol. Sesuatu yang tidak bisa kita kontrol itu adalah hasil. Hasil usaha kita ini seperti apa kita nggak bisa kontrol tuh. Tapi kan kita bisa berusaha. Nah itu, ikhtiar ini adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Teknik marketingnya, jualan apa, kayak gimana, mau kayak gimana, usaha Anda buat. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya ya untuk step-step ini yang bisa kita kontrol. Tapi saya mau ngomong tentang yang tidak bisa kita kontrol dulu, yaitu hasil. Kenapa kok saya ngomong hasil? Karena kalau Anda cuma mikirin sini terus, sesuatu yang bisa kita kontrol, Anda mikir strategi dan semacam-macamnya, Anda akan memikirkan bahwa hasil ini akan menjadi bagaimana, seakan-akan hasil itu bisa kita kontrol. Tidak. Kita udah marketing, kita udah jualan kemana-mana, kita udah sebar brosur kemana-mana. Tapi hasil yang menentukan adalah Sang Pencipta. Jadi kita ya yang mau berwirausaha sehendaknya ya meminta ridho dulu, meminta ridho dari yang Pencipta. Kalau agama Muslim ya bisa tanya, sholat hajat, sholat tahajud, zikir. Setiap selesai sholat kita ngomong, saya mau ikhtiar seperti ini, berusaha seperti ini untuk keluarga saya, memperbaiki ekonomi,
untuk memuliakan keluarga saya, memuliakan orang tua saya, orang tua dari istri saya atau mertuanya. Seperti itu. Tujuannya kita utarakan. Siapa tahu kita ada ide-ide, ada sesuatu yang muncul di situ. Kita tidak pernah tahu, bro. Seperti itu. Jangan mengotak-atik hasil ini. Hasil ini urusannya yang mencipta. Jangan beranggapan kita udah berusaha macam-macam terus nanti usahanya tidak sesuai ekspektasi, Anda akan merasa down. Tidak. Hasil yang mencipta, maka kita harus meminta ridho yang pencipta terlebih dahulu. Ikhtiar kita nanti ada di sini, yang bisa kita kontrol. Ini adalah ikhtiar. Kalau saya dulu itu diajarkan, ya manusia itu berikhtiar dan bertawakal atau berserah diri. Kita berusaha, hasil yang menentukan yang kuasa. Karena kita tahu hasil yang menentukan yang kuasa, maka kita harus meminta ridhonya terlebih dahulu. Seperti itu. Ini step pertama. Step pertama, satu, kita minta ridhonya dulu. Ridho yang Maha Pencipta, ya semoga diberkati ya, semoga diridhoi, agar apa yang kita jalani ini baik, sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan ajaran aturan hukum, tidak melanggar apapun, dampaknya juga baik. Karena tidak semua usaha itu akan berdampak baik. Bisa jadi usaha Anda berkembang, Anda malah jadi, mohon maaf nih ya, mohon maaf sekali, Anda belok kemana, ada pil, ada will, Allah tahu. Anda jadi nggak punya waktu, kehilangan anak istri, Allah tahu. Maka Sang Pencipta tahu. Maka dari itu, ini dulu, step 1, minta ridho Allah. Tanya, kalau yang muslim, sholat hajat, sholat tahajud, zikir, terserah. Saya bukan ustadz bro, saya bukan ustadz, saya bukan kiai apalagi. Saya hanya orang yang ingin berbagi wawasan. Karena saya juga punya wirausaha gitu kan. Kita bagi ilmu-ilmu ini. Saya bagikan secara gratis. Yang bagi bukan saya bro, ini ilmu dari yang pencipta. Saya hanya perantara. Jadi kalau ada sesuatu yang salah itu murni dari saya ya. Kalau ada sesuatu yang benar itu murni dari Sang Pencipta. Pertama, ridho dulu. Ingat, ridho dulu. Saya tempatkan video ini di pertama agar benar-benar tahu yang pertama dan yang utama adalah ridho Sang Pencipta, ridho Allah dahulu. Yang kedua apa? Ridho suami atau istri. Kalau rekan-rekan sudah berkeluarga, sudah punya suami, sudah punya istri, kalian ngomong dulu, Bu, ya Pak, saya mau berusaha kayak gini, bikin usaha kayak gini. Kenapa? Untuk ekonomi kita itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalian jelaskan situasinya. Seperti itu. Bahkan di situasi kalian mungkin rekan-rekan akan kehilangan waktu. Saya mungkin biasanya jam 2 udah pulang di rumah, sekarang karena usaha ya saya menyiapkan usaha saya sehingga waktunya akan berkurang. Kalian jelaskan, teman-teman jelaskan kepada suami atau istri. Ketika istri atau suami sudah mengizinkan, oh ya tidak apa-apa, bapak atau ibu mau melakukan wirausaha ini, mau melakukan usaha ini untuk keluarga, saya bisa bantu apa? Nah, biasanya akan terjadi seperti itu. Sehingga hati bapak, ibu, mungkin rekan-rekan juga jadi tenang gitu kan. Jadi jangan mikirin mau usaha apa, mau kayak gimana strategi. Nanti dulu kita benerin satu-satu dulu, satu kita urai. Step 1 kita minta ridho Allah, minta restu suami istri. Lalu apa lagi? Minta ridho orang tua. Orang tua itu yang membesarkan Anda. Entah itu orang tua, kalau udah beristri berkeluarga juga orang tua kandung dan orang tua mertua. Kita ngobrol. Ekonomi sedang seperti ini. Saya ingin melakukan usaha kayak gini. Mohon restunya, Pak. Mohon restunya, Bu. Agar apa? Ingat, ridho orang tua, ridho suami, ridho istri, ridho orang tua. Itu adalah ridhonya Allah.
Allah tidak akan meridhoi kalau orang tua suami istri tidak meridhoi, tidak merestui. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang paham atau kurang paham, nanti bisa cek ditulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu. Nanti ini ada lagi yang ketiga apa? Sampai sini dulu, oke? Di orang tua itu, saya juga orang Muslim dan saya juga orang Jawa. Itu ada istilah anak pulah bobo kepradah. Anak pulah bobo kepradah itu artinya jika anak mengalami masalah itu orang tua ikut repot. Makanya ketika kita berusaha, kita minta ridhonya. Suatu saat jika terjadi masalah, ya alhamdulillah ya, usaha kita bagaimana, ada masalah, orang tua itu pasti memikirkan. Jangan teman-teman kasih tahu saat sudah ada masalah. Itu salah. Usaha diem-diem, untung diem-diem, ada masalah jangan ngomong. Masalah itu. Tanpa orang tua kita ini tidak bisa apa-apa, bro. Apa kita tanpa orang tua? Susu dulu kita kasih orang tua, dibesarkan kita dari kecil, apalagi ibu, doanya diijabah. Ya ini saya Muslim ya, kalau yang lain tolong menyesuaikan ya. Saya disclaimer dulu, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya hanya orang yang mau berbagi pengalaman. Jika ada salah tutur kata, monggo silahkan untuk di kolom komentar diluruskan ya, diluruskan. Saya sangat senang ketika diluruskan, apalagi dikomentari oleh orang-orang yang memang proper di bidang itu gitu loh. Saya sangat senang seperti itu. Dikritik tidak apa-apa, namanya juga kita berbagi wawasan. Ini saya berbagi wawasan, bukan berarti saya menggurui jenengan, enggak. Saya tidak punya apa-apa untuk menggurui jenengan. Ilmu punya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau menurunkan ke siapapun itu haknya Yang Maha Pencipta. Saya hanya memberikan pengalaman, berbagi agar rekan-rekan juga tidak salah langkah dulu lah. Setidaknya itu kita punya landasan yang kuat ketika berwirausaha, landasan mental, landasan pikiran, psikologi kita menang di situ. Oke. Yang ketiga adalah restu atau ridho keluarga dekat kita, saudara. Karena ya terkadang itu saudara juga mikirin gitu. Oh ini adikku, ini kakakku, ekonominya sedang kayak gini, dia mau berusaha kayak gini, ya kita bantu. Siapa tahu gitu kan, kita ngomong, misal aku mau jualan beras, terus kita ngomong ke kakak, kita ngomong ke saudara, terus dia ngomong, oh temanku ada pabrik beras bro, alhamdulillah kan, alhamdulillah enggak, alhamdulillah. Kita belum berusaha aja, sudah ada bantuan dari Allah lewat, dari Sang Maha Pencipta lewat kakak Anda, adik Anda, orang tua Anda. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Step pertamanya apa? Minta ridho Allah, minta restu dari istri atau suami, ridho dan restu dari orang tua, ridho dan restu dari saudara. Semoga video ini bisa membantu rekan-rekan. Terima kasih.